Beberapa bulan berlalu, Osman sedang mempersiapkan penaklukan Akhisar dengan berlatih diantaranya melawan kedua putranya sendiri, Orhan dan Aladin, sekaligus memberikan pelajaran bahwa kemenangan bukan sekedar jumlah, melainkan mengenai keberanian. Sementara itu, Poena atau Halime merasa iri dan benci dengan keharmonisan dan kasih sayang yang diperlihatkan keluarga Osman. Dari kilas balik, dia batal membunuh Balahatun dan justru penasaran dengan makam yang selalu dikunjungi. Poena mengatakan bahwa dia berlatih menjadi bacilar untuk membalas dendam kematian orang tuanya. Dia tentu tidak mengaku bahwa Balahatun dan Osman targetnya, melainkan orang kafir. Hanya saja Poena sendiri heran, setiap berhadapan dengan targetnya itu, ia tiba-tiba menjadi lemah. Osman dan Balahatun yang sangat dibencinya ternyata sangat baik kepadanya dan tidak pernah menunjukkan bahwa mereka adalah orang jahat. Sementara itu, di perbatasan Kayi kedatangan rombongan noker Mongol yang mengaku utusan Panglima tertinggi Ulugan ingin bertemu Osman. Namun karena ditolak maka terjadilah pembantaian. Sementara itu, pada rapat dewan, Osman mengapresiasi Saruca sebagai pengganti ayahnya. Sedangkan mengenai penaklukan Akhisar, Osman masih mengandalkan Katapel untuk sementara. Lagi pula, dindingnya sangat kokoh dan itu membutuhkan kesabaran. Sofia tidak menyangka bahwa Karesipe, seorang pengecut, tidak bisa mengalahkan Osman. Sepakat dalam hal ini, Lukas justru memperhitungkan kekuatannya sendiri dengan memperkuat pertahanan. Di Obakayi, kehangatan terus terjalin di antara keluarga Osman dengan candaan yang menghibur. Pada momen makan malam untuk pertama kalinya, Maryam diajak duduk satu meja dengan mereka. Terpaksa ia harus menyaksikan satu sama lain begitu akrab, dan itu membuatnya semakin kesal. Hingga pada suatu momen di mana tanpa kesengajaan membahas Halime, tiba-tiba suasana menjadi hening dan saling menghindari. Di tengah keheranan Maryam ini, ia ditanya mengenai niatannya membalas dendam kematian orang tuanya. Osman lantas menasihati bahwa menjadi bacilar bukan untuk balas dendam, tapi demi keadilan. Ilbai ditanya putrinya kapan mereka memberitahu bahwa mereka adalah keturunan Kayi Sunggur Tekin. Nah, dari luar tanpa sengaja Begum Hatun mendengar percakapan ini saat akan bertamu mengucapkan terima kasih telah diselamatkan dari penjara bawah tanah. Sambil berbasa-basi, Begum Hatun menghadiahi putri Ilbai cermin untuk mengambil hatinya karena secara spontan ia mulai tertarik dengan Ilbai. Sekembalinya ke kamar, Begum Hatun sudah ditunggu Gonca yang memperingatkannya untuk selalu menjaga kesopanan dan jika tidak maka rahasianya akan disebar. Begum Hatun berusaha mengelak, tapi Gonca memberi ultimatum keras bahwa yang ia lakukan itu sangatlah hina. Yusuf yang baru datang bingung dengan situasi ini, sedangkan sang kakak juga tidak terbuka kepadanya. Keesokan harinya, Osman membawa seluruh pasukannya bertolak ke Akhisar untuk penaklukan. Sofia mengingatkan Lukas bahwa sebenarnya mereka bisa mengalahkan Osman tanpa peperangan. Maka dari itu, ia akan segera menemui Poena. Sementara itu, di Obakayi terjadi gemuruh karena kedatangan noker Mongol dengan menyeret mayat-mayat para penjaga perbatasan. Komandannya yang bernama Toigar tidak mengindahkan norma-norma dan terus bertanya di mana Osman. Hal itu memancing Balahatun untuk menanyakan maksud kedatangannya. Kembali ke penaklukan di mana Akhisar telah dikepung, Osman memulai untuk menembakkan Katapel, menggempur dinding, sambil mengingatkan semua prajuritnya untuk bersabar karena bisa memakan waktu yang lebih lama. Begitupun dengan Lukas, ia bisa memastikan bahwa orang-orang Turki tidak akan bisa memasuki dinding. Toigar menuntut agar Osman tunduk setia, membayar pajak dan upeti kepada Mongol seperti daerah-daerah lain. Balahatun lantas memberitahu bahwa Osman sedang tidak berada di tempat. Toigar diminta mencarinya sendiri. Selama penembakan Katapel berlangsung, Osman menugaskan Ilbai untuk mencari celah sekecil apapun yang memungkinkan mereka bisa menembusnya. Tembakan demi tembakan cukup membuat efek kejut untuk Lukas. Meskipun begitu, dia yakin Turki akan putus asa karena dinding Akhisar diciptakan sangat kokoh. Para Hatun sepakat bahwa Osman tidak akan pernah tunduk terhadap Mongol. Maka dari itu, Balahatun perlu memberikan statement tegas bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi rakyatnya.
Dan satu hal yang pasti, mereka harus memberitahu Osman secepatnya. Setelah beberapa waktu, Osman menyadari bahwa penyerangan Katapel tidak memberikan hasil yang signifikan. Sementara di sisi yang lain, Ilbay menemukan secercah harapan, di mana ada aliran air yang berasal dari dalam kastil. Pada saat yang sama, Osman sebenarnya sedang memikirkan cara, namun belum mendapatkannya. Barulah setelah Ilbay kembali, ia kemudian terfikir sesuatu untuk bisa menembusnya. Sofia bertemu dengan Poena, namun ia merasa heran kenapa balas dendam belum juga terjadi. Poena beralasan bahwa ia belum menemukan momen yang pas, padahal sesuatu ia sembunyikan. Mendengar itu, Sofia khawatir, jangan-jangan Poena ingatannya kembali. Kilas balik memperlihatkan dulu Halime sulit melupakan namanya, walaupun telah meminum ramuan darinya. Meskipun akhirnya berhasil, ia tetap memberikan ramuan itu hingga sekarang. Dan sekarang Poena membawa kabar untuk Sofia bahwa Osman sedang dicari Mongol. Tentunya informasi seperti ini akan berguna baginya. Osman akhirnya mempertimbangkan mengubah strategi dari menggunakan Katapel menggunakan menembus jalur darat. Dia pun memerintahkan Boran dan Charkutai menaruh bola-bola api di bawah palung air. Mongol tiba di tenda penaklukan dan Charkutai mengenalnya. Taigar merupakan jagal Mongol. Sudah barang tentu ini bukan berita baik. Tentunya selama ini Charkutai dianggap sebagai pengkhianat. Namun yang ia khawatirkan adalah saudaranya yang terus menaruh dendam untuk membunuhnya. Namun saat ini Taigar mengaku sebagai utusan dan harus bertemu dengan Osman. Komandannya menginginkan Osman membayar upeti 10 kereta emas per tahun dan bersumpah setia kepada Mongol. Dan jika tidak, Osman diminta bertanya kepada Charkutai bagaimana sifat komandannya. Meskipun diancam seperti itu, Osman meminta Mongol mengingat masa lalu, bahwa tuntutan seperti itu tidak akan pernah diberikan Kayi. Holovira merasa heran, baru tahu bahwa Charkutai adalah orang Mongol. Sementara Gonca meminta Holovira sadar, dia juga berasal dari kastil kafir. Mariam yang meninggalkan suku tanpa izin ditemukan di Sogut. Dia mengaku ketakutan setelah datangnya Mongol dan rindu di makam neneknya. Hal itu membuat semua orang iba, hingga Fatma memohon kepada ibunya menjadikan Mariam sebagai pembantunya dan diizinkan. Tentu saja hal itu membuatnya senang karena mempermudah untuk membalas dendam. Dalam perjalanan kembali, para noker Mongol diserang orang berjubah dengan atribut Turki. Belakangan diketahui mereka adalah Sofia dan pasukannya. Jika sudah begini, Mongol pasti menuduh pelakunya adalah Osman. Orhan membawa Ilbay dan Begum Hatun untuk menemui ayahnya, namun ayahnya itu tidak ada di tempat. Semua tentu khawatir sebab ini situasi perang. Belakangan diperlihatkan Osman tengah membantu rakyatnya yang membutuhkan, seperti kisah Umar bin Khattab. Harapannya ia bisa memantau sendiri kondisi rakyatnya, sekaligus mendapatkan doa dari mereka. Osman sadar betul bahwa hari-hari ke depan akan sulit bagi mereka karena banyak musuh yang sudah menanti. Sementara itu, diam-diam Boran dan Charkutai mendekati dinding kastil untuk menaruh bola-bola api di saluran air. Tepat pada saat itu, Charkutai curhat kepada Boran bahwa ia sangat takut saudaranya membencinya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Mongol tidak akan pernah pergi sebelum mengambil apa yang ia harapkan. Itu artinya mereka harus siap dengan hari-hari yang buruk. Di sisi yang lain, apa yang diharapkan Sofia terjadi. Mongol mengira bahwa yang menyerang mereka adalah Osman. Maka dari itu, Taigar segera menulis surat untuk komandannya bahwa Osman membangkang. Orhan akhirnya mendapatkan penjelasan kenapa ayahnya pergi sendirian. Dia mengaku selama ini lalai tidak memperhatikan rakyat kecilnya, dan ia juga mengharapkan doa terbaik. Keesokan paginya, salah satu desa Kayi di perbatasan diserang Mongol. Mereka benar-benar dibantai tanpa ampun sebagai reaksi Osman yang tidak mau bersumpah setia. Sementara itu, Osman sudah siap dengan strategi barunya untuk penaklukan Akhisar. Sementara di dalam, Lukas juga merasa curiga tadi malam Katapel berhenti ditembakkan. Ia pun segera mengecek ke atap dan ternyata pasukan Turki masih utuh. Tiba-tiba Osman menembakkan panah api ke arah saluran air, dan saat itulah Lukas baru menyadari itu hanyalah perangkap. Dinding Akhisar akhirnya jebol. Lukas tidak punya pilihan selain bertarung secara jantan. Namun satu hal yang membuatnya sangat kesal, Sofia belum juga datang, padahal ia ditugaskan untuk menyerang Osman dari belakang.
Nah, setelah itu barulah diceritakan di mana Sofia juga sedang terjebak oleh rencana Osman yang lain, di mana Orhan, Begum Hatun, dan Ilbay menyerangnya menggunakan asap. Kepanikan pun terjadi meskipun Sofia menganggap pasukannya lebih banyak. Karena kemudian Turki mendapatkan pasukan bantuan, yaitu Syamil yang datang dari perbatasan. Dia mendengar kemelut yang sedang dihadapi Kayi, untuk itu ia datang membantu. Di sisi lain, Aladin tiba di Obakayi karena mendapatkan tugas dari sang ayah untuk memberitahu ibu dan saudara-saudaranya mengenai bahaya yang mengancam. Saat itulah Turhan ditugaskan untuk menutup semua akses. Lukas mulai menyadari jika pasukannya akan kalah tanpa bantuan Sofia dari belakang. Padahal sekutunya ini sendiri sedang terpojok. Bahkan komandan kesayangan Sofia harus meregang nyawa di tangan Orhan. Sedangkan Sofia sendiri tidak mengambil resiko. Selagi ada kesempatan, ia berusaha kabur. Setelah Obakayi dikondisikan, Aladin berpamitan karena harus bergabung dengan sang ayah menaklukkan Akhisar. Itu merupakan momen yang menggetarkan hati, di mana Gonca merasakan firasat yang tidak baik. Beruntung ia memiliki ibu mertua seperti Bala Hatun yang bisa menenangkannya. Osman menyerukan kepada pasukannya bahwa hari ini Akhisar harus jatuh ke tangan mereka. Alhasil, semua berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun hal itu dijadikan celah untuk Lukas melarikan diri. Osman berusaha mengejar, namun sudah terlambat. Lukas keburu menuruni dinding dan mengendarai kuda. Tentunya penaklukan yang terjadi terasa kurang sempurna. Meskipun hal itu sudah sesuai janji Osman, azan akan berkumandang di Akhisar. Malam harinya langsung dilakukan evaluasi. Osman mendapat kabar buruk bahwa desa di perbatasan diserang Mongol. Mendengar itu betapa geramnya Osman, ternyata Mongol langsung membuktikan sumpahnya. Di sisi lain, di tengah amukan Lukas, Sofia menghiburnya bahwa Osman sekarang akan menghadapi Mongol. Ini benar-benar akan menjadi bencana besar, baik dari dalam diri Kayi maupun di luarnya. Sementara itu, Bala Hatun terus melatih para bajilar untuk menghadapi Mongol. Terlihat juga Maryam sedang melawan Fatma. Perkembangannya sungguh di luar dugaan, hanya saja Maryam takut melukai Fatma. Di tengah pertarungan, Maryam tiba-tiba panik ketika kalung salibnya terjatuh. Padahal pada waktu yang sama, Bala Hatun ingin mendekat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Osman dan yang lainnya tiba di lokasi pembantaian. Ia pun sangat sedih. Semuanya hancur, baik itu anak-anak maupun orang tua. Sementara satu anak perempuan masih hidup, harus menyaksikan kejadian keji ini. Toygar tiba-tiba muncul dengan membawa kepala orang-orang yang telah dibantainya. Dia memperingatkan lagi jika ini akan terus terjadi selama Osman belum bersumpah setia kepada Mongol. Namun kita tahu Osman, dia pasti menuntut balas kepada orang-orang yang telah menghancurkan rakyatnya. Toygar dihajarnya berkali-kali tanpa memperdulikan ancaman dari Mongol. Resiko besar berani ia ambil karena Osman telah bersumpah untuk menghancurkan penindasan. Puncaknya, kepala Toygar dipenggal untuk dihadiahkan kepada komandannya. Sekaligus menjadi bukti bahwa Kayi dan Osman tidak akan pernah tunduk. Dari sini bisa kita tebak bahwa Osman akan menjalani masa-masa era baru bersama musuh Mongol. Semua pasukan diminta bersiap akan skenario terburuk bagi rakyat mereka. Namun tiba-tiba kejutan terjadi, di mana orang berjubah menemui Ulugan, komandan tertinggi Mongol. Belakangan orang itu diketahui adalah Ilbay yang ternyata bersumpah setia kepadanya. Dan dari mulutnya lah Ulugan mengetahui bahwa komandannya Toygar telah dipenggal Osman.